Salam, perkenalkan nama saya Rona Kose dengan NIM 10120210103, kelas A semester 1, tugas tentang resume Pancasila. Bab 6 tentang bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Karena juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. A. Menyusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. A. Pengertian etika. Pengertian etika adalah konsep penilaian sifat atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu maupun kelompok. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kadang kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. B. Aliran-aliran etika. Aliran-aliran etika mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik buruk. Etika teologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan tidak lawan dengan kebijakan. C. Etika Pancasila. Pengertian etika dan aliran etika, maka selanjutnya perlu dirumuskan pengertian etika Pancasila dan aliran yang lebih sesuai dengan etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, kebangsaan, dan bernegara Indonesia. Bagian yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Urgensi Pancasila dikeluarkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan ketuhanan, nilai-nilai moral yang hidup, namun diperlukan kajian krisis rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terbaca ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Bagian B, menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membayangkan kelangsungan hidup bernegara. Yang kedua, korupsi akan bermaharajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu motif dalam menjalani tugasnya. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan, mulai membayangkan pajak. Yang keempat, penyelenggaraan hak-hak asasi manusia atau HAM dalam kehidupan bernegara di Indonesia ditandai dengan melamarnya penghargaan seseorang terhadap hak pihak lain. Yang kelima, kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global, warna perubahan cuaca, dan lain sebagainya. Bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, sumber historis. Yang kedua, sumber sosiologis. Yang ketiga, sumber politis. Bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, argumen tentang Pancasila sebagai sistem etika. Bagian E, mendeskripsikan
Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, esensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Bagian F, rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem etika. Bagian G, tugas belajar lanjut proyek belajar Pancasila sebagai sistem etika. Sekian dan terima kasih.